Halo Sobat Berita Kita. Korea Utara sudah merampungkan proyek pembangunan sebuah kapal multipurpose destroyer dan beberapa waktu yang lalu sudah diumumkan dan masuk ke dalam tahap uji coba sebelum diserahkan ke Angkatan Laut Korea Utara. Kapal ini memiliki bobot 5.000 ton, dilengkapi dengan senjata modern, dan dibangun dalam waktu sekitar 400 hari, dan informasinya bahwa kapal ini memiliki teknologi yang dikembangkan di dalam negeri Korea Utara. Kim Jong-un dalam pidato peluncuran mengatakan bahwa kapal perang itu akan diserahkan kepada Angkatan Laut dan mulai beroperasi awal tahun 2026 yang akan datang. Momen peluncuran berlangsung pada hari Jumat, 25 April 2025 di galangan kapal militer Nampo dan menandai era baru perkembangan teknologi galangan kapal Korea Utara. Kapal perang ini disebut sebagai Cheohyun Class yang dinamai menurut pejuang revolusioner anti-Jepang Cheohyun, dan kapal ini mampu menampung puluhan sel peluncur vertikal untuk membawa rudal yang juga sudah dikembangkan secara lokal. Terkait dengan destroyer Cheohyun Class ini, banyak aspek yang menarik untuk kita, mulai dari persenjataannya misalnya, di mana pada bagian haluan terdapat meriam yang identik atau mirip dengan Leonardo Ottobreda 12764 buatan Italia. Leonardo Ottobreda 12764 dapat menembakkan semua amunisi standar 127 mm, termasuk amunisi berpemandu jarak jauh Vulcano. Oleh karena itu, secara resmi diberi merek sebagai Otto 12764LW Vulcano System oleh Leonardo untuk tujuan pemasaran. Yang menarik adalah bahwa Leonardo Ottobreda 12764 juga nantinya akan melengkapi sebagai senjata utama pada frigate TNI Angkatan Laut PBA Town di Revel Class. Untuk meriam yang terpasang pada haluan Cheohyun Class belum dapat dipastikan jenisnya, namun kemiripan desain tentu belum bisa menjadi justifikasi bahwa meriam tersebut merupakan jenis meriam apa. Dan yang menarik lainnya adalah kapal Cheohyun Class ini dilengkapi dengan banyak peluncur rudal vertikal, baik pada kelompok sel VLS di depan anjungan dan kelompok VLS pada bagian dek belakang. Dalam analisa foto sepertinya, fungsi hanggar helikopter telah diubah menjadi kompartemen peluncuran rudal VLS. Banyaknya sel peluncuran VLS mengindikasikan bahwa kapal perusak ini sanggup membawa rudal jelajah anti kapal dan rudal pertahanan udara dalam jumlah yang banyak. Kemampuan Close-in Weapon System atau CIWS atau yang biasa juga dikenal sistem senjata jarak dekat dari kapal ini rupanya sangat diperhatikan pada kapal Cheohyun Class. Ini dibuktikan dengan terpasangnya sistem pertahanan udara SORAD atau Short Range Air Defense Pansir M buatan Rusia yang turretnya dipasang pada bagian tengah dek. Berbeda dengan Pansir S1 atau yang berlandaskan darat yang dilengkapi radar peringatan dini 2RL80, maka pada kubah Pansir M tidak ada lagi radar peringatan dini, menjadikan desain sistem pertahanan udara ini lebih simpel. Sebagai gantinya, sistem peringatan dini akan menginduk pada radar sejenis yang sudah melekat di kapal perang ini. Lembaga think tank Amerika, CSIS, melalui gambar citra satelit mengukur Cheohyun dengan panjang keseluruhan sekitar 142 meter, dan media Korea Utara yang meliput komisioning tersebut menyebutkan bahwa kombatan tersebut sebagai penghancur multiguna dan yang tercanggih yang dimiliki Korea Utara saat ini. Korea Utara menekankan kapal Cheohyun ini sebagai bagian dari agenda yang lebih luas untuk mengubah Angkatan Laut Korea Utara yang sudah tua menjadi Angkatan Laut yang modern. Meningkatnya pembangunan kapal perang besar bersenjata rudal yang mampu beroperasi jauh dari perairan pesisir merupakan tren yang berbeda di seluruh Asia Timur saat ini. Kerahasiaan akan spesifikasi resmi dari kapal penghancur ini membuat banyak orang masih berspekulasi dan melakukan perkiraan semata berdasarkan gambar dari citra satelit. Kapan kapal ini akan memperlihatkan kehebatannya? Ya, ketika terjun ke dalam misi tempurnya. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan komentar di bawah.